Halo, shalom, Oma Opa semua. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan Usinda Nazaret. Kita bersyukur kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah sama-sama. Walaupun masih secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita mau mulai persekutuan kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini, hadir di dalam setiap kehidupan kita, dan yang memimpin kita, menuntun kita untuk kita boleh tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita mau sama-sama katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi kita katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya, mari kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini masih ada kesempatan untuk kami boleh sama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau yang berotoritas di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh sungguh merasakan berkat Engkau saat ini di dalam persekutuan kami. Kami percayakan persekutuan kami ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita mau sama-sama katakan amin. Ya, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memimpin kita, menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pagi hari ini, saat ini kita mau bersyukur, kita mau bersorak buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau sama-sama tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ya, Opa Oma. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau sama-sama lambaikan, sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Ya, puji Tuhan, kita mau terus bersorak buat Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus terus memegang tangan kita, memimpin kehidupan kita, supaya kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku
senang sekali hari ini kita bisa beribadah walaupun masih online. Berharap beberapa bulan ke depan kita bisa face to face, ketemu muka dengan muka. Puji Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, temanya kuasa dan karya Roh Kudus. Kuasa dan karya Roh Kudus ya. Kita ambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Lalu kita baca juga Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, kita doa dulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mari tolong setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini, supaya apa yang Tuhan pesankan boleh sampai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, jadi tadi kita tema kita adalah kuasa dan karya Roh Kudus. Ya, sekarang apa saya mau nanya nih? Setiap kita itu kan punya yang namanya problema hidup, ya, dinamika kehidupan. Adakah yang hari-hari ini oma-opa itu ngerasa sedih banget? Ya, entah itu mungkin ditinggal oleh anak atau pasangan gitu ya, karena umur atau karena penyakit. Ada yang sedih? Atau mungkin ada oma-opa yang juga gelisah. Gelisahnya nggak menentu, ya, nggak tahu mau ngapain. Segalanya sangat terbatas. Atau juga mungkin ada oma-opa yang marah, kesal, bingung, nggak tahu melampiaskannya kepada siapa. Atau mungkin ada oma juga yang stres nggak berdaya gitu ya, bingung, stres, down banget karena mungkin anak mantunya ini bangkrut karena kita kena COVID kemarin ya, bangkrut, atau mungkin di PHK, bahkan mungkin ada anak mantu yang bercerai. Ya, lalu mungkin juga ada oma-opa nih yang benar-benar lagi kesepian. Ini kesepian ini menimbulkan banyak sekali masalah. Ya, menurut survei di Inggris itu banyak sekali lansia yang kesepian. Mereka itu sampai berbulan-bulan itu tidak mengeluarkan kata-kata karena di rumahnya itu nggak ada yang berkunjung. Ya, bayangkan kalau oma itu katanya sehari itu perempuan harus berkata 20.000 kata. Nah, itu 20.000 kata sehari, sekarang nggak keluar tuh kata-kata. Kalau opa cuma 7.000 kata gitu ya. Sekarang bayangkan kita itu ada satu periode COVID kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu kalau kita hitung 365 kali 2 kali 20.000 kata-kata yang nggak keluar selama 20 tahun. Berapa katanya? Itu tuh total bisa 14.600.000 kata. Jadi wajar kalau kita mungkin suatu hari ketemu oma-opa yang jarang sekali berkomunikasi, lalu ketika kita mengajaknya bicara, mereka melupakan segala apa yang dia rasakan ya gitu. Nah, oma-opa di tengah segala problema tadi, sedih, kesepian, gelisah, marah, stres gitu ya, oma-opa nggak tahu jalan keluarnya. Ya, nggak tahu harus bagaimana. Tapi ada satu jalan, ya, satu janji Tuhan tadi dikatakan di Yohanes 14:15 ayat 17. Dikatakan di situ kalau kitanya taat sama Tuhan, ya, itu Tuhan Yesus itu akan minta kepada Bapa supaya diberi penolong. Ya, penolong itu siapa? Roh Kudus. Nah, lalu sekarang siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus itu ialah Allah, pribadi ketiga dari Tritunggal. Kita tahu ya, dalam keselamatan kita Allah Bapa yang merancang dan mempersiapkan keselamatan. Lalu kita juga punya Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang menggenapi keselamatan. Ini ada dalam sejarah ya, 2000 tahun yang lalu. Lalu ketika anak ini disalibkan, mati dan bangkit, dia harus naik ke surga dan dia meninggalkan seorang penolong yang lain, menghibur yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Ia yang melaksanakan keselamatan dan menolong bagi siapa? Bagi tadi anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Anak-anak Tuhan yang taat itu diberikan penolong.
lalu juga ketika anak-anak Tuhan yang benar-benar taat sama Tuhan, dia juga memperoleh roh yang terus memberi hidup dan memerdekakan, gitu ya. Jadi tadi begitu banyak problema dalam kehidupan, ya, tapi kita punya jalan keluar karena kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang terus memberikan kita penghiburan. Jadi ketika kita pengen dihibur, ingat jalannya cuma taat sama Yesus. Tadi udah tahu ya siapa Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah, ya, pribadi ketiga dari Tritunggal. Nih, pekerjaan Roh Kudus itu apa? Ketika kita dimampukan berhikmat, dimampukan mau baca firman, dimampukan mau ini dengar khotbah kayak begini, itu pekerjaan Roh Kudus. Melakukan hal yang benar, ya, itu pekerjaan Roh Kudus, ya. Nah, Oma Opa, nah kita mau tahu satu, ya. Kita baca lagi ayat ini, tapi kita ganti dengan saya, begitu ya. Ayat di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, kuasa dan karya Roh Kudus, ia berkuasa karena dia Allah, dia berkarya bagi orang-orang yang taat kepada Kristus. Dikatakan Yesus menjanjikan penghibur di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Tapi gimana? Satu, kalau mau diberikan penghibur oleh Kristus melalui Bapa, kita harus apa? Saya harus mengasihi Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Tandanya mengasihi apa? Saya harus menuruti segala perintahnya, segala perintah Tuhan Yesus, harus taat. Lalu hadiahnya apa? Hadiahnya Yesus Kristus akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi ini ayat yang luar biasa, ya. Terus Oma-opa akan mengalami kemerdekaan tadi, walaupun tadi pusing, stres, bingung, gelisah, marah, kesepian, begitu ya. Dikatakan di Roma sekali lagi, demikianlah sekarang. Jadi ketika kita ada dalam Kristus, ya, demikianlah kita sekarang tidak ada lagi penghukuman. Mereka yang ada di dalam Kristus, yaitu Roh yang membawa hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Nah, ini ya firman Tuhan menegaskan hal ini kepada Oma-opa. Lalu sekarang kalau kita pengen hidup kita penuh dengan Roh Kudus, ada hal-hal yang harus Oma-opa hentikan. Apa hal-hal yang harus Oma hentikan itu? Satu, saya harus, tadi kan taat ya, harus taat kan kepada pimpinan Tuhan. Saya harus berhenti ke bawah perasaan. Ya, tadi kan perasaannya itu emosinya jalannya marah, gelisah, sedih, kesepian, stres gitu ya, penyakit begitu ya. Kita harus nggak harus ke bawah kepada perasaan. Kita berhenti ke bawah perasaan. Amsal 12 ayat 16 mengatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya ketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi kalau misalnya segala yang dirasain gitu ya, sakit hatinya diomong-omongin begitu ya, itu katanya bodoh ya, firman Tuhan katakan. Jadi berhenti ke bawah perasaan. Lalu di Ulangan 13 ayat 16, Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kudu kuat sama teguh ya, jangan takut sama gemetar tadi kepada perasaan-perasaan yang nggak enak itu. Tuhan ada bersama kita. Lalu Amsal 19:21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana ya. Jadi kita rancang-rancang perasaan kita harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Jangan kebawa dengan perasaan. Ingat ya, kita punya Tuhan. Jadi kalau kita mau undang Roh Kudus, jangan kebawa perasaan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita hentikan? Yang kedua, kita harus katakan, saya harus berhenti ke bawah-bawah sama keadaan. Ya, lingkungan itu nggak enak banget begitu ya. Kemarin COVID begitu ya, sangat nggak enak, sangat nggak nyaman. Tapi kalau kita mau Roh Kudus dan Tuhan bertahta dalam hidup kita, ada di hati kita, jangan kebawa pada keadaan. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan ya, tadi kan ngeluh, tapi dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, keadaan mungkin nggak bagus gitu ya.
Dikatakan lagi di Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya, ketika lingkungan tidak membuat kita nyaman, tapi kita ingat akan perintah Tuhan, enggak bawa keadaan, ya. Harus rendah hati, harus lemah lembut, harus sabar. Tunjukkanlah kasihmu untuk bisa saling membantu. Ya, membantu dalam hal apa? Kalau oma opa banyak keterbatasan, mungkin kalau ada orang yang lewat rumah pas oma opa ada di luar, mungkin senyum, mungkin juga oma opa bisa mendoakan mereka. Itu yang bisa dilakukan, ya. Jangan kebawa perasaan. Lalu di Amsal 15 ayat 18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, jadi ada orang-orang yang kan kalau ngeluh kebawa perasaan gitu, ya. Terus orang nggak mau dengar, pengen semua didengar gitu, ya. Terus timbullah pertengkaran. Ya, lalu di Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jangan kebawa keadaan. Lalu yang ketiga, saya harus berhenti mengikuti budaya yang tidak taat kepada Bapa. Apa sih itu budaya yang tidak taat kepada Bapa itu apa? Itu mungkin percaya kepada ramalan-ramalan gitu, ya. Percaya kepada okultisme, percaya kepada black magic. Jangan, ya. Di Keluaran 23 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ya, kita tahu kalau ingin Roh Kudus ada tinggal di dalam hati kita, kita harus hentikan, enggak kebawa perasaan, enggak kebawa keadaan, dan enggak ikut-ikut budaya yang enggak benar. Lalu apa yang harus kita mulai, ya, supaya Roh Kudus mau tinggal di dalam diri setiap kita? Yang kita harus mulai, saya harus hidup mulai dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan, bukan hidup dipimpin oleh diri sendiri. Ya, diri sendiri itu kebawa perasaan, kebawa keadaan belum tentu benar. Tapi prinsip kebenaran firman Tuhan pasti benar. Jadi hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Lalu yang kedua, supaya apa yang harus kita mulai supaya Roh Kudus ada di dalam diri kita? Saya harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, apa yang Tuhan katakan itu tuh Bible, itu roadmap perjalanan hidup kita, itu ada di situ, guidance-nya, petunjuk-petunjuknya ada di dalam situ. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Lalu di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, itu perintah Tuhan. Ya, di Bible itu suruh bersukacita, begitu, ya. Lalu juga dikatakan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hatinya kudu gembira, supaya tadi semua problem kehidupan itu ada Tuhan yang menolong kita, yang memberikan petunjuk. Lalu yang ketiga, katakan kita harus selalu minta pertolongan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya, supaya benar-benar Roh Kudus dan kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Minta apa? Dikatakan di Mazmur 27 ayat 11, tunjukkanlah, kita minta terus kepada Bapa, tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit yang menyerang aku, saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Jadi selalu minta tunjukkan jalan kepada Tuhan untuk apa yang kita harus lakukan, gitu, ya. Nah, ini adalah kunci supaya Roh Kudus mau tetap tinggal di dalam kita, yaitu jadi ada hal yang harus dihentikan dan hal-hal yang harus dimulai. Ya, oma opa, jika hari ini tadi balik lagi, oma opa mengalami yang namanya tadi, ya, kegelisahan, kesedihan, enggak menentu, marah,
kesel. Mungkin juga karena kita usianya antara 60-80 itu udah banyak kemunduran dalam tubuh. Mata kurang melihat, telinga kurang mendengar, gigi udah pada ompong, pada sakit kalau makan ya. Kalau bangun susah, ini otot semua pada sakit. Kita juga mungkin stres tadi dikatakannya, anak mantu mungkin di PHK, ada yang bangkrut, ada yang cerai. Kita juga mungkin ditinggal oleh pasangan kita ya, tapi kita mau hidup kita ini terus dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita terus akan melakukan bahwa saya tadi memulai untuk terus hidup dipimpin Tuhan, bukan dipimpin oleh diri sendiri. Juga saya harus melakukan apa yang Tuhan dikatakan untuk selalu bersukacita dalam segala hal dan mengucapkan hal-hal yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, karena itu yang Tuhan mau. Lalu kita juga harus terus hidup dipimpin oleh Roh Tuhan ya. Kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Bible itu roadmap, kuncinya solusi-solusi dalam hidup kita. Dikatakan kalau kita mau hidup dipimpin oleh firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Jadi baca Bible ya, hidup dipimpin oleh Tuhan, bukan sendiri. Terus juga saya melakukan apa yang Tuhan katakan, bukan kata sendiri. Kita juga dipimpin oleh firman Tuhan, bukan firman kita sendiri. Dan yang terakhir, kita juga minta pertolongan Roh Kudus dalam menjalani hidup kita. Kita berdoa. Bapa, bersyukur kalau pemeliharaanmu nyata di masa-masa sulit ini. Kami terus berdoa untuk Oma Opa, kiranya Oma Opa juga boleh taruh tangannya di dada. Kita kembali berdoa, kita undang Tuhan Yesus, kita undang Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam hati kita, sebagai penolong kita, sebagai penghibur kita, sebagai penyembuh kita, sebagai guide dalam aspek setiap hidup kita. Syukur hari ini Tuhan, hari ini kami mau memilih hidup dipimpin oleh Engkau. Kami mau bersukacita. Kami juga mulai mau membaca Bible Tuhan, karena terus kami menaruh pengharapan akan kuasa dan karya Engkau di dalam hidup Oma Opa. Berdoa juga untuk Oma Opa yang sakit, mari Tuhan Engkau yang jamah. Yang stres juga Tuhan yang tolong. Kiranya pertolongan Tuhan nyata, memberikan hikmat bijaksana bagi Oma Opa yang mendengar perenungan ini. Sekali lagi kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh ada dalam Oma Opa, karena Roh Kudus dan kuasa dan karyanya ada di dalam hidup Oma Opa. Amin. Sekian perenungan hari ini. Gimana Opa Oma, diberkati dengan firman Tuhan? Amin ya. Kita percaya kita semua punya Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita, memberikan kita kekuatan. Apapun yang hari ini kita alami, apapun yang keluarga kita hari ini kita alami, kita percaya kalau ada Roh Kudus beserta dengan kita, kita boleh melaluinya. Mari Opa Oma kita masuk dalam beberapa doa syafaat. Opa Oma yang bisa bangkit berdiri boleh bersama-sama saya ya. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau di bulan Juni 2022 pertengahan tahun ini kami boleh kembali mengadakan ibadah walaupun masih secara onsite, online, dan kami belum bisa mengadakan secara onsite, tapi kami bersyukur Engkau tetap memelihara hidup kami. Kami rindu juga Tuhan Opa Oma boleh kembali beribadah secara onsite, bersama-sama berkumpul. Kami percaya Tuhan juga akan menyediakan waktu yang terbaik untuk kami sama-sama Tuhan beribadah secara onsite kembali. Kami bersyukur untuk negara Indonesia yang setelah
libur lebaran beberapa waktu yang lalu masih dalam kondisi yang aman, walaupun kami menyadari Tuhan ada peningkatan pandemi COVID, ada beberapa kasus yang baru, bahkan katanya varian yang baru, tapi kami tetap mempercayakan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau hadir, Engkau bekerja atas bangsa ini, Tuhan memelihara bangsa ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Presiden Jokowi, untuk para menteri dan jajarannya di dalam melayani masyarakat Indonesia. Tuhan berikan hikmat Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, supaya negara ini ya Tuhan boleh tetap dalam kondisi aman, damai dan sejahtera. Terutama menjelang pemilu 2 tahun lagi Tuhan, pada tahun 2024 kami percaya Engkau juga yang tetap memelihara bangsa ini. Tuhan yang tolong sehingga bangsa ini juga tetap dalam kondisi aman dan stabil. Tuhan memberkati juga untuk perekonomian bangsa ini Tuhan, supaya ada peningkatan, ada kelancaran dari setiap bidang usaha yang selama pandemi mungkin sempat tersendat, mungkin sempat terjadi resesi, tapi kami percaya Tuhan yang akan memulihkan kondisi ekonomi bangsa kami. Kami tetap berdoa untuk opa oma dan keluarga mereka masing-masing. Kalau mungkin ada yang mengalami dampak dari pandemi, ada yang kehilangan anggota keluarga mereka, ada yang mengalami masalah kesehatan, ada yang mengalami Tuhan mungkin anggota keluarganya sedang sakit dalam waktu-waktu ini, ataupun ada yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau yang akan menghibur, menguatkan. Tuhan berikan jalan keluar terhadap setiap masalah mereka, supaya ketika kami berharap dan berserah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami percaya Tuhan akan menopang tangan kami, bahkan Tuhan yang memberikan kami jalan keluar seperti yang Tuhan mau. Kami mengingat untuk Tante Yulia yang baru ditinggalkan oleh suaminya Pak Tanto yang dicintai. Tuhan juga tetap kuatkan dan hiburkan keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk opa oma yang saat ini mungkin ada yang mengalami sakit kaki, ada yang mungkin mengalami Tuhan kesulitan berjalan, ada yang karena sakit penyakit sudah lama tidak bisa keluar rumah, tapi kami percaya Tuhan juga mendampingi mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mempercayakan untuk masa depan, bangsa dan negara kami, masa depan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, dan rencana untuk beberapa bulan ke depan Usinda juga akan kembali ibadah secara onsite. Kami serahkan segala persiapannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan bekerja di antara kami. Terima kasih, dengar doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan Usinda pada hari ini. Mari kita sama-sama akan bangkit berdiri. Kita mau terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hati dan pandangan kita kepada Dia.
Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita di sini, opa oma yang ada di rumah, mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Sampai ketemu kembali dalam persekutuan Usinda bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.